Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatus Saleha dengan NIM 240641100012 kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembar persiapan perkuliahan yang pertama, yaitu evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran merupakan proses menentukan kuantitas yang biasa dilakukan pada bidang pendidikan, psikologi, atau variabel lain. Hasil dari tes pengukuran ini akan menghasilkan kesimpulan terhadap objek pengukuran, contohnya siswa jika dalam konteks pendidikan. Pengukuran ini dilakukan untuk membandingkan suatu dengan dasar sesuatu lainnya. Tujuan dari pengukuran sendiri ialah menentukan kuantitas sesuatu. Proses pengukuran dapat memberikan gambaran mendalam terhadap pemahaman, keterampilan, dan sikap yang tidak hanya sekadar nilai yang berupa angka. Karakteristik dari pengukuran sendiri yang pertama adalah objek yang diukur. Objek di sini dapat berupa siswa jika dalam konteks pendidikan. Yang kedua, adanya alat ukur. Alat ukur yang dapat digunakan dalam konteks pendidikan dapat berupa tes tulis maupun tes lisan. Yang ketiga, adanya proses pengukuran. Proses pengukuran dapat dilakukan dengan memberikan suatu rangkaian penugasan dalam bentuk soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang keempat, adanya hasil pengukuran. Hasil pengukuran dapat dimuat dalam bentuk nilai setelah mempertimbangkan segala aspek yang telah dilakukan. Contoh dari pengukuran sendiri ada pengukuran kognitif, pengukuran afektif, pengukuran psikomotor, dan juga pengukuran portofolio. Yang selanjutnya ada asesmen. Asesmen merupakan sebuah proses di mana yang penggunaannya menjadi dasar dari sebuah keputusan terkait dalam pendidikan. Asesmen dilakukan tidak hanya sekali, melainkan seperti siklus yang berkelanjutan guna dalam pengambilan keputusan yang efektif beserta buktinya. Proses dalam pengambilan asesmen biasanya berupa perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pengambilan keputusan. Karakteristik dari asesmen sendiri ada asesmen formatif yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, karakteristik sumatif yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran, juga mencakup ranah kognitif, yaitu berupa soal, afektif itu angket, dan psikomotor juga memberikan umpan balik dari siswa maupun guru. Penerapan dari asesmen sendiri dapat digunakan dalam proyek. Pada awalnya guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut, dilanjut dengan tes awal berupa pertanyaan yang memancing pengetahuan awal siswa. Guru akan membimbing siswa melakukan analisis dan merumuskan sebuah masalah sesuai dengan materi dan pengumpulan informasi yang sesuai. Guru juga dapat membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan awal yang relevan dengan materi. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah proses akhir pengumpulan informasi untuk menentukan nilai seberapa besar kebijakan yang akan diambil pada rancangan suatu pengajaran dengan membandingkan nilai suatu kegiatan atau program. Tujuan dari evaluasi sendiri adalah menilai ketercapaian, mengukur sejauh mana pemahaman dan kemampuan pembelajaran oleh siswa, menyajikan informasi tindak lanjut seperti pengayaan atau pengerjaan remedial yang menjadi dasar perubahan kurikulum. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan sebagai landasan penyesuaian kurikulum agar lebih efektif. Karakteristik dari evaluasi sendiri adalah berorientasi terhadap masalah. Yang kedua, berorientasi pada masa kini juga masa lampau. Yang ketiga, tidak bebas nilai. Yang keempat, berorientasi pada dampak evaluasi. Penerapan dari evaluasi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat ini, salah satunya adalah Google Form. Google Form sendiri juga efektif digunakan pada jarak jauh hingga dapat menciptakan keefektifan dan efisiensi dalam mengukur kemampuan siswa. Berikut adalah perbedaan dari pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Kesimpulan dari lembar persiapan perkuliahan yang pertama ini adalah pengukuran, asesmen, dan evaluasi merupakan rangkaian proses yang berurutan dan saling terikat. Pengukuran adalah langkah awalnya
dan asesmen memiliki cakupan yang lebih luas dibanding pengukuran. Sedangkan evaluasi sendiri adalah tahap akhir yang paling kompleks dan paling luas lingkupannya dibandingkan pengukuran juga asesmen. Selanjutnya, lembar persiapan perkuliahan yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi sendiri merupakan proses yang merencanakan, mengumpulkan, dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan yang diperlukan untuk berjalannya suatu kegiatan. Evaluasi pembelajaran ialah salah satu proses dalam pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan dapat menentukan suatu nilai dengan standar yang telah diterapkan. Hasil dari kegiatan evaluasi pembelajaran sendiri sangat bermanfaat guna mengetahui cara atau langkah apa yang dapat diambil hingga dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah dalam beberapa permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Fungsi dari evaluasi pembelajaran sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar pencapaian akademik siswa, mengetahui keefektifan dari suatu pengajaran sebagai penentu dari lulus tidaknya siswa dalam pembelajaran, sebagai motivator dalam pembelajaran kepada siswa, sebagai penentu remedial siswa pada materi pembelajaran, sebagai dasar dari pengambilan keputusan, sebagai peningkatan sarana dan prasarana agar lebih baik, dan yang terakhir adalah sebagai dasar dari penentuan nilai rapor siswa atau penempatan. Tujuan dari evaluasi pembelajaran sendiri adalah keeping track, yaitu mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Evaluasi pembelajaran juga dapat membantu pendidik untuk mengetahui keefektivitasan metode pengajaran yang telah digunakan dan membuat penyesuaian diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya tujuannya ialah sebagai dasar pengambilan keputusan melalui hasil yang objektif untuk memutuskan apakah metode yang digunakan tersebut dapat diteruskan karena keefektivitasannya perlu diperbaiki untuk mengatasi kelemahan di dalamnya, atau bahkan harus dihentikan karena telah tidak relevan dengan zamannya. Berikut adalah prinsip dari evaluasi pembelajaran, yaitu ada prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas, prinsip yang sahih, prinsip sistematis, prinsip terbuka, dan juga prinsip yang akuntabel. Manfaat dari evaluasi pembelajaran yang pertama, dapat memahami berbagai aspek penting dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat menentukan keputusan yang tepat dan efektif. Yang ketiga, bermanfaat dalam peningkatan kualitas proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, memiliki manfaat khusus bagi pihak yang terlibat, yaitu siswa maupun tenaga pendidik juga instansinya. Evaluasi pembelajaran sendiri memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan, langkah awal dari tenaga pendidik dalam merumuskan hal apa yang ingin dicapai melalui evaluasi. Tahap pelaksanaan, fase di mana instrumen yang telah dirancang digunakan untuk mengumpulkan data dari peserta didik. Tahap analisis data, data yang telah terkumpul pada tahap pelaksanaan akan diolah menjadi informasi yang tepat. Dan tahap yang terakhir ada tahap tindak lanjut, yang mana hasil dari analisis dan interpretasi dapat ditindaklanjuti dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan kualitas pembelajaran dan diikuti dengan aksi nyata. Kesimpulan dari lembar persiapan perkuliahan kedua, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran ialah evaluasi pembelajaran merupakan proses esensial dan sistematis dalam ekosistem pendidikan yang mencakup perencanaan, pengumpulan informasi, dan pemberian nilai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh, kesinambungan, dan objektif akan menghasilkan informasi yang krusial,
mulai dari mengukur keberhasilan akademik siswa, menentukan perbaikan, hingga meningkatkan kualitas metode pengajaran dan sarana prasarana yang ada, sehingga akhirnya dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan yang efektif. Yang terakhir, lembar persiapan perkuliahan ketiga, konsep asesmen dan jenis evaluasi pembelajaran. Asesmen sendiri memiliki 3 konsep. Yang pertama, assessment as learning, yaitu sebuah pendekatan asesmen yang difokuskan pada peran siswa sebagai pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, assessment for learning, sebuah pendekatan asesmen yang secara khusus berorientasi pada perbaikan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengukur capaian belajar siswa pada pertengahan semester. Konsep yang ketiga, assessment of learning, jenis asesmen yang bertujuan untuk mengukur seluruh capaian pembelajaran siswa pada akhir semester untuk menentukan kelulusan. Jenis evaluasi pembelajaran sendiri ada 2 berdasarkan waktu, yaitu evaluasi jangka pendek yang dilakukan saat muncul permasalahan pada proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi jangka panjang, yaitu penilaian yang dilakukan secara terorganisir, komprehensif, dan berkelanjutan selama periode waktu yang lebih lama. Jenis yang berdasarkan prosedur ada 5, reflektif, sumatif, formatif, diagnostik, dan juga penempatan. Materi, tes, dan non-tes. Yang pertama ada tes, metode evaluasi pembelajaran yang mengharuskan tenaga pendidik untuk mengukur secara langsung kemampuan peserta didik melalui serangkaian tes atau ujian. Misal, tes sumatif yang dilaksanakan pada akhir periode, tes formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk membantu kemajuan, dan tes diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, non-tes, yaitu metode evaluasi pembelajaran yang tidak menggunakan tes formal. Contohnya, wawancara. Pendidik akan melakukan percakapan langsung dengan siswa. Kesimpulan dari lembar persiapan perkuliahan 3 kali ini ialah konsep dari asesmen sendiri ada 3, assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Dan jenis evaluasi terbagi berdasarkan waktu, ada jangka pendek juga jangka panjang. Juga terbagi berdasarkan prosedur, reflektif, formatif, sumatif, diagnostik, juga penempatan. Yang terakhir, evaluasi dapat dilaksanakan menggunakan metode tes untuk mengukur ranah kognitif dan non-tes untuk menilai aspek siswa dan psikomotor siswa seperti wawancara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ketiga lembar persiapan perkuliahan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan selama presentasi yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.